hidup itu ketika apa ya, sesuatu itu harus butuh perjuangan gitu. Karena ya orang-orang tuh melihatnya wah keren banget ya, tapi di balik itu ada perjuangan yang benar-benar titik darah penghabisan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Halo Sobat Star semua, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Oh iya, karena ini udah jam 10 lebih ya, mau jam 11 ya. Jadi lebih tepatnya ya pagi menjelang siang ya. Gimana nih kabarnya Sobat Star semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja ya. Oke. Oh ya Sobat Star, seperti biasa ya, kita perkenalan dulu nih. Jadi, nama aku Kartika Dwi Yulianti. Aku biasa dipanggil Kartika sih sama teman-teman kelasku. Tapi kalau di nama siaran radio ya, jadi aku itu punya nama udara ya. Kalau siaran radio itu dengan namanya Kadi, K-A-D-Y. Iya, tapi teman-teman boleh panggil apa aja lah. Kartika ya nggak apa-apa, seperti teman-teman kelasku gitu. Oh iya, jadi teman-teman ya, kali ini alhamdulillah ya, aku seneng banget bisa berkesempatan untuk membawakan ini nih. Jadi kita mau ngapain sih ya? Jadi kita mau bincang-bincang mengenai seputar akademik, yaitu dalam program Bincang-Bincang Prestasi. Jadi kita akan mengulik ya sebuah prestasi dari mahasiswa UIN Saizu Purwokerto Fakultas Dakwah ya, teman kita nih ya dari Radio Star. Jadi dia ya itu menjuarai sebuah perlombaan yang baru kemarin banget itu diadakan ya. Jadi masih anget-angetnya nih ya, masih wah bau wangi lah intinya ya gitu. Ya, jadi untuk itu kami membawakan ke sini mereka ada 2 orang nih, ada 2 orang cewek nih, cewek cantik. Oke. Nah, tapi sebelumnya boleh nih teman-teman ya, teman-teman Sobat Star semua, jangan lupa kepoin Instagram kita dan juga YouTube-nya kita. Nah, di Instagramnya itu ada di @radiostar_uinsaizu dan YouTube-nya ada di Radio Star Official. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Setelah itu, marilah kita sambut teman kita, yaitu ada Mbak Danasti Naisha Wadina dan juga Mbak Sabita Villa Fitria Misri. Oke, selamat datang Mbak. Senang banget nih. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, sip. Mbak Sabita gimana? Alhamdulillah, so Iya. great. Wih, ngomong bahasa Inggris ya. Mantap sih ya. Oke. Jadi terima kasih ya sudah berkesempatan untuk datang di sini nih ya, mengadakan perbincangan mengenai seputar prestasi yang kemarin ada Mbak Danasti dan juga Mbak Sabita raih. Mantap banget sih ya. Gila. Jadi ya, sebelumnya perkenalan dulu aja nih ya dari Mbak Danasti dan juga Mbak Sabita. Perkenalan singkat ya. Boleh dari mana dulu silakan ya. Oke, saya dulu ya. Perkenalkan, saya Danasti Naisha Wadina, bisa dipanggil Danasti. Saya dari 4 KPIA, kebetulan kita bertiga juga sekelas. Alhamdulillah 4 KPIA. Iya betul, Mbak Kartikanya agak-agak amnesia sedikit iya. ya. Ya, saya iya, dari kita 4 sekelas KPIA. Betul. Dan saya asli Banjarnegara. Sekarang di domisilinya di Purwokerto aja ngekos kayak gitu. Udah Mbak Sabita. Oke. Ya, perkenalkan, nama aku Sabita Villa Fitria Misri, biasanya dipanggil Sabita, Bita, atau Tata. Biasanya dipanggil Bita sih, teman kelas juga manggilnya Bita. Ya nggak Mbak Kartika? Oke. Aku asalnya dari Pemalang. Udah, gitu ya aja. Oke, Mbak Bita dan juga Mbak Nesa ya. Iya, kita sekelas ya. Iya. Tapi cuma ya pura-pura gitulah. Oke, ya. Terima kasih. Oke.
aku mau ngobrolin nih seputar prestasi ya. Jadi diadakan obrolan ini supaya bisa memotivasi untuk teman-teman ya, teman-teman semua, Sobat Star semua ya, dimanapun Sobat Star berada. Jadi dengan adanya prestasi ini pastinya kan akan mengangkat sebuah nama gitu ya. Nah itu menjadikan motivasi untuk kita terus belajar gitu ya. Jadi boleh ya kita sharing-sharing ya, santai aja ya gitu ya. Oke. Siap. Nah yang pertama aku mau tanya nih, cabang lomba ya yang kemarin Mbak Sabita dan juga Mbak Nesa itu apa namanya lombain, itu boleh dijelaskan itu mengenai apa gitu? Boleh dari Mbak Nesa dulu? Iya boleh. Nesa dulu dong. Oke, saya dulu. Jadi kemarin lombanya saya ikut lomba News Anchor ya. News Anchor itu lomba ini diadakan dalam rangka cara Komofest X PFF. Jadi Komofest itu dari HMPS. Kalau di UIN Saizu itu namanya HMJ ya. Kalau di UIN Raden Mas Said itu namanya HMPS KPI. Itu kolaborasi dengan PFF, itu Forum Komunikasi Nasional KPI, Forkomnas KPI Wilayah 3 Jateng DIY, seperti itu. Forkomnas ya, Iya, mantap. Forkomnas KPI. Jateng DIY. Iya, wilayah 3 mantap maksudnya. banget. Oke. Kalau Mbak Sabita? Kalau aku waktu itu lomba dakwah bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Oh, Iya. makanya dari opening tadi udah bahasa Inggris ya. Iya, dakwah menggunakan bahasa Inggris. Terus di situ aku dituntut untuk apa ya? Membacakan ayat dengan nada seperti kiroati gitu. Makanya waktu itu aku minta ajarin sama Mbak Fitri, teman kelas kita juga. Fitri Nuraini? Iya, Fitri Oh, Nuraini. iya. Dan lombanya itu diadakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Nada Confess First gitu. Nada Confess. Iya. Jadi dari Mbak Danasti itu Raden Mas Said ya. Iya, Tadi ya, Forkomnas. Forkomnas, terus Mbak Sabita Queen Syarif Hidayatullah. Oke, mantap banget sih. Oke. Kemarin meraih juara berapa nih? Ya, juaranya itu besar-besar loh ya, sampai 3 besar gitu. Sampai juara berapa nih? Mbak Anies? Alhamdulillah kemarin juara 2. Juara 2 ya, mantap. Mbak Sabita. Alhamdulillah juara 3. Nah Setelah Mbak kan, Nesa. ya Allah 3 besar nih, mantap sih ya. Nah itu pas lomba itu gimana diadakannya? Secara offline atau daring atau gimana? Mbak Sabita dulu. Kalau aku itu masih daring ya, karena itu kan yang ngadain kan UIN Jakarta gitu. Terus juga masih pandemi, makanya masih diadakan secara daring. Babak pertama itu dilakukan tag video, terus diupload ke YouTube. Babak kedua final Zoom meeting live gitu. Zoom meeting live ya, Iya, live seperti kita ini ya. seperti kita. Iya, oke, berarti lewat apa namanya daring ya? Iya betul, daring. Oke, kalau Mbak Nesa? Kalau saya kemarin kebetulan offline. Alhamdulillah offline, bisa merasakan lomba secara offline ya, berangkat ke Surakarta seperti itu. Oh iya, karena sudah apa namanya nggak ada batasan apa secara ketat lah ya ini pandemi Iya. ya, jadi sudah ada yang mengadakan lomba secara offline ya. Iya, betul. Oke, mantep banget gila. Berarti ke apa namanya ke Surakarta? Surakarta. Oh wow, keren ya. Surakarta Iya, ya? Surakarta betul. Nah itu naik apa? Alhamdulillah naik motor Mbak Kartika, Naik motor? Oh. Enggak, jadi saya itu pas itu berangkat bareng sama naik motor bonceng-boncengan ya. Yang pertama itu sama ketua HMJ KPI sekarang. Nah, yang kedua aku kebetulan bonceng sama mas-mas yang ikut lomba fotografi seperti itu. Nah, untuk Mbak Tika itu ya selaku ketua HMJ itu bonceng sama Mas Farih. Mas Farih itu kakak tingkat kita lah, KPI juga. Kita naik motor hari Jumat, berangkat malam ya sore lah habis maghrib. Naik motor, alhamdulillah selamat sampai sekarang. Masya Allah, oke. Keren ya perjuangannya ya ke Surakarta. Healing Mbak, sekalian healing. Sekalian healing Iya, ya, betul. benar juga sih ya. Mantap. Oke. Tadi udah ya lombanya mengenai itu ya. Tadi ada toko bahasa Inggris dan juga Mbak Nesa tadi News Anchor. News Anchor. Oke. Meraih juara besar nih ya, 3 besar ya. Juara 2 dan juara 3. Oke. Terus kalau pesertanya itu dari mana aja
terus ada berapa peserta totalnya gitu. Boleh. Siapa dulu mau yang jawab? Saya dulu deh, saya dulu. Jadi kemarin untuk news anchor itu ada 11 UIN, 11 UIN. Ya nggak semua UIN sih, ada 11 universitas yang ikut lomba news anchor. Dari kalau total Forkomnas itu kan ada sekitar 16, itu yang ikut news anchornya 11. Kemarin itu ada dari tuan rumah ya, UIN Raden Mas Said Surakarta, terus ada Unsik Unsik Wonosobo. Iya, Wonosobo. Terus ada STIA An-Nawawi Purworejo. Terus ada dari Wali Songo, karena kebetulan kita juga kenalan. Kan offline lombanya, Mbak. Jadi kenalannya enak gitu. Kalau dari mana, Mbak? Gitu. Oke, jadi nggak cuma di sana itu bersaing ya, tapi ya meraih pengalaman gitu, kenalan gitu banyak ya, relasi. Betul. Oke. Kalau Mbak Sabita? Kalau aku waktu itu yang daftar nih ada 123. Tapi saat itu babak penyisihan ya, terjaring 6. Iya, terjaring 6. Iya. Mantap. Terus babak kedua, babak final itu ditentukan juara 1 siapa, juara 2 siapa, sampai juara harapan 3 seperti itu. Oke. Keren banget sih. Keren. Oke. Nanti aku bakal menyusul loh kayak kalian. Amin. Harus ya, dong, Kita ya. udah pernah juara juga kalau nggak salah ya. Udah. Iya, Mbak. Betul. Iya kayaknya ya. Iya, tapi itu masih lingkupnya kecil kok. Kecil kan Alhamdulillah dapat sedikit-sedikit jadi bukit. Iya, Amin. Iya, doain ya. Iya, aku juga pengen berprestasi kayak kalian ya. Jadi, ya kita harus sama-sama berjuang ya. Oke. Terus ya, tadi dari orang itu kiranya ada nggak sih sahabat yang sahabat deket gitu pas waktu lomba itu? Mungkin yang offline nih, ada nggak? Ada namanya itu Mbak Anissa Hoiriah, itu semester 2, itu dari STIA An-Nawawi Purworejo gitu. Kemarin juga dia yang bikin tag video saya pas lagi ini penerimaan sertifikat gitu. Jadi saya alhamdulillah punya videonya gitu. Bersyukurnya di situ karena dari teman saya sendiri yang dari UIN alhamdulillah tidak mau video saya seperti itu. Jadi saya tidak punya kenang-kenangan dari itu. Tapi karena saya punya teman namanya Mbak Anissa atau Mbak Hoyer dipanggilnya gitu. Jadi saya punya alhamdulillah. Sampai sekarang pun masih sering chattingan di WhatsApp. Iya. Moga-moga ya kapan-kapan bisa ketemu langsung gitu ya. Ketemu bareng-bareng mulai itu. Oke. Oh iya, itu lombanya dilaksanakan kapan sih? Mbak Wita, kapan? Dilaksanakan kapan? Kalau saya agak-agak lupa ya. Oh, berarti udah lumayan itu ya, lama ya? Iya, udah 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan. Kapan itu? Sekitar April. Iya, betul April. Cuman tanggalnya lupa. Pelupa saya. Ya sama sih, iya aku juga pelupa. Kalau Mbak Nesa? Kemarin baru Mei nih, tanggal 29 Mei 2022. Hari? Berarti harinya Sabtu. Oh iya. Berarti perjalanannya itu berangkat hari Sabtunya? Enggak, saya berangkat hari Jumat. Jadi rangkaian acara di Komofest kemarin itu kan dari Jumat, Sabtu sama Minggu 28, 29, 30. Hari Jumatnya itu sebenarnya pemberangkatan dari UIN-nya, tapi karena kita dari sini berangkatnya malam, jadinya kita nggak ikut pemberangkatan dari UIN Raden Mas Said-nya. Langsung ke lokasi sekitar jam 4 pagi, terus Sabtunya baru lomba, terus untuk Minggunya closing ceremony seperti itu. 3 hari. Berarti yang nggak ikut di acaranya pas hari Jumatnya ya? Iya, nggak ikut. Oke. Nah, menurut kalian tuh lomba ini berkesan banget gak sih? Berkesan lah. Sangat ya? Sangat berkesan. Sangat berkesan. Nah, kesan yang paling jelek banget itu kenapa gitu? Kesan yang paling jelek itu ketika sesuatu itu harus butuh perjuangan gitu. Betul. Karena ya orang-orang tuh ngelihatnya wah keren banget ya, tapi di balik itu ada perjuangan yang bener-bener titik darah penghabisan gitu loh. Iya dari sih. Mulai ngafalin, dari mulai
kan aku nggak bisa kiro ya, aku tuh nggak bisa kiro sama sekali, ngajiku aja serampangan. Tapi di situ ada ketentuan yang mengharuskan aku bisa kiro, dan akhirnya aku berjuang mati-matian sama Mbak Fitri. Itu kurang lebih tuh hampir 1 bulan lah biar aku bisa niruin suaranya Mbak Fitri, nadanya, tajwidnya biar betul. Nah itu sih perjuangan banget gitu loh. Jadi itu yang paling berkesan. Blood, tears, itulah pokoknya blood, sweat, and tears. Jadi Gitu. semua itu butuh proses ya. Ya, betul sekali, perjuangan. Gak akan mengkhianati Hasil gitu. Mantap sih. Kalau dari strategi waktu kalian lomba ya, nah itu gimana sih? Ada nggak kayak strategi kalian bisa sampai titik kejuaraan itu? Ada nggak gitu strateginya yang bisa dibagikan ke Sobat Star semuanya? Ada, mungkin Vanessa dulu nih. Kalau dari saya ya, kan karena news anchor kan presenter berita, otomatis dari vokalnya, dari intonasinya gitu kita harus bener-bener gitu kan, harus bener-bener dilatih. Jadi saya udah biasa juga ngelatih vokal, ya nggak pas mau lomba aja sebenarnya. Jadi sering lah kayak gitu, kadang duetin TikTok juga. Jadi kan udah kebiasaan diolah vokalnya. Jadi pas hari H itu karena offline kan ya lombanya ya Mbak, jadi kita ngumpul jadi satu semua peserta lomba. Jadi kan kayak masa sih mau latihan gitu kan, masa mau latihan keras-keras di samping peserta yang lain kan enggak ya. Jadi kalau dari saya pribadi pas hari H saya enggak latihan sama sekali, cuma baca, saya pahamin. Jadi tipsnya ya cuma pahamin aja isi yang akan kita sampaikan gitu, biar karena kita pembawa berita ya, agar pesan yang kita sampaikan ke audiens, ke para penonton itu bisa sampai gitu. Kalau dari kitanya nggak paham apa isinya, ya otomatis pendengar kayak ini orang ngomong apa sih kayak gitu kan. Nah seperti itu sih, sering-sering latihan vokal aja lah kayak gitu. Keren sih, keren. Berarti udah sering latihan nih ya? Ya latihan random aja sih sebenarnya gitu. Coba-cobaan gitu ya. Betul. Oke. Terus ya, kalau Mbak Sabita itu ada nggak Strateginya. Nah itu strateginya itu betul kata Mbak Nessa tadi, harus sering latihan. Tentunya latihan dengan orang yang sudah berpengalaman ya. Contohnya kayak tadi aku udah sebutin kan, minta latihan sama Mbak Fitri, gimana tuh caranya kiroati yang bener. Itu jam 2 ya, jam 2 pagi aku ngechat Mbak Fitri karena ya waktu itu kan emang bener-bener kepengen latihan kiroati gimana sih. Terus Mbak Fitri itu nge-VN, ini loh beat kayak gini gitu. Terus besoknya aku VN berkali-kali, ini masih salah nih, ro-nya kurang panjang, mim-nya kurang pendek kayak gitu. Ini tajwidnya kurang, ini salah, ini tuh kayak gitu. Sampai capek nggak rasanya? Aduh, sampai capek sih. Ini Alhamdulillah. kering mulut saya ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi itulah namanya strategi, kita harus menyusun dengan sedemikian rupa, dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan output yang baik juga kayak gitu. Mantap sih. Tepuk tangan dong. Kalau gitu aku pengen nih request praktek dari kalian ya. Jadi yang pertama itu dari Mbak Nessa ya. Praktek apa nih? News anchor. Dong. Nah, Oke. terus bahasa Bita kan dakwah bahasa Inggris. Ya nanti juga dipraktekkan ya. Boleh dipraktekkan dakwah bahasa Inggrisnya yang kemarin itu gimana? Ya, Berarti sedikit pakai aja. yang kemarin aja ya? Iya, yang kemarin. Gitu ya. Oke. Coba dari Mbak Nessa dulu nih. Penasaran nih nih kayaknya biar nggak lupa. Mantap sih. Opening sama closing aja kali ya, isinya nggak usah atau harus- Kepanjangan ya kalau sama isi ya? Ya, Iya udah nggak terserah. apa-apa. Opening sama closing. Iya. Iya oke. Jadi karena saya udah agak-agak lupa ya, jadi mohon maaf saya sambil baca. Santuy aja. Karena sebenarnya news anchor juga sambil baca loh. Ya, jadi seperti ini. Iya. Lihat kamera dong ya. Kan saya sambil baca ya. Oh iya sambil ya. lihat kamera. Ya, sambil ya. Ya, Sambil lihat oke. kamera dong. Selamat siang pemirsa, Sekilas Info kembali hadir menjumpai Anda untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Dana Sinesha Wandina, inilah Sekilas Info. Nah, itu untuk openingnya. Terus untuk closingnya seperti ini.
Terima kasih pemirsa, itulah berita yang dapat saya sampaikan kepada Anda hari ini. Jika Anda memiliki beberapa kritik dan saran, silakan hubungi kami di www.kampusijo.com. Saya Danasina Syawanina dan seluruh kru mengatakan, semoga harimu menyenangkan, tetap semangat, damai, cinta, dan hormat. Selamat siang dan sampai jumpa. Suaranya juga udah apa ya? Mirip banget loh sama pembawa berita itu yang di kalah TV-TV. jauh sebenarnya Mbak, cuma Ya, ya berusaha lah. pembawaannya. Iya, berusaha untuk Pembawaannya memberikan yang menurutku- terbaik. Mantap sih. Oke. Aku juga belum bisa tuh kayak gitu. Ah, masa? Oh iya. Tapi pengen nih belajar nih. Nanti Ya ayo kita di sharing-sharing belakang bareng. ya Oke, belajar. siap. Sharing-sharing lah. Banget sih, oke. Oh, oke. Sabita nih. Terima kasih ya Mbak Nesa. Iya, sama-sama. Tapi sebelum ke Mbak Sabita nih, aku pengen tanya dulu. Kemarin kan dakwah bahasa Inggris ya Mbak ya? Iya. Nah berarti itu bener-bener dari opening sampai closing itu pure bahasa Inggris. Pure bahasa Inggris, perkenalan bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Dari seremoninya juga pakai bahasa Inggris. Iya, Masya Allah. full bahasa Inggris, pusing sih. Pusing sih. Nah itu kan babak-babakan ya. Pertama babak apa? Babak pertama babak penyisihan, kedua babak final. Oh iya. Nah itu teksnya itu sama atau ganti? Teksnya itu ganti, makanya pas babak final itu diharuskan menghafalkan 2 teks gitu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Iya, seperti itu. Mantap ya. Iya. Apa nggak keganggu dengan aktivitas Mbak Sabita yang sedang kuliah, Nah. terus sibuk ngapain gitu, Betul. harus ngapalin Iya. bahasa Inggris kayak gitu, ya Allah. Itu kan babak final berarti dilaksanakan pas bulan puasa ya. Kita juga udah masuk kan kuliah. Sebenarnya keganggu itu enggak, tapi apa ya, memanage waktunya itu loh. Kita harus benar-benar tahu manajemen waktu dari waktu kuliah, organisasi, UKM sama Wih. lomba itu harus benar-benar ditata sih kayak gitu. Ternyata sibuk juga ya Mbak Sabita Iya. ya. Mbak Daripada Sabita ini rebahan. aktivis. Aktivis banget ya. Mbak Nisa juga kan. Oh, saya belum lah. Besok. Oh sama lah. Oh mantap sih. Nah berarti tinggal prakteknya nih ya. Aku pengen, nah sobat-sobat Star ya, dimanapun ya sobat Star berada juga kepengen nih gimana pembawaan Mbak Sabita waktu dakwah bahasa Inggris itu ya. Bisa dipraktekkan ya? Bisa. Iya, Insya silakan. Allah. Baik. Ini nggak usah semuanya lah ya. Kata semuanya iya. Ya ini soalnya panjang banget sampai 10 menit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, there are no words that we deserve to say except to Allah subhanahu wa ta'ala, because it was thanks to Him that Islam from Arabic land of Mecca could reach our big country as Indonesian country. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih, kayak udah fase banget bahasa Inggrisnya gitu ya. Atau dulu itu udah ada basic-basic bahasa Inggris ya? Dari kapan gitu udah kayak belajar bahasa Inggris lewat les atau gimana gitu? Oh, dulu itu mau cerita pengalaman boleh? Ayo boleh. Iya, dulu itu aku dibully sama teman-teman aku, guys. Ya, aku dibully ini gara-gara dulu itu kan aku SMP-nya di SMP RSBI ya, yang bilingual gitu, pakainya bahasa Inggris. Nah, waktu itu dibully karena nggak bisa ngomong island, dulu tuh ngomongnya Island. Nah semua teman aku tuh bully tuh. Nah dari situ, masa sih aku nggak bisa. Akhirnya aku terus-terusan belajar bahasa Inggris. Dan waktu kelas 8 tuh, SMP kelas 8 itu ada materi storytelling, sehingga mengharuskan aku menghafalkan storytelling dan pronunciation yang bagus. Terus aku terus belajar. Habis itu ya udah, outputnya aku juara 1. Wih,
tingkat kelas Kelas aja. itu. Heeh. Terus pas SMA juga pernah ikut beberapa lomba bahasa Inggris ya, kayak lomba debat bahasa Inggris, Wow. lomba storytelling, lomba ini spelling bee, itulah pokoknya yang tentang bahasa Inggris. Dari dibully jadi apa ya, kekuatan untuk melangkah lebih maju, seperti itu sih. Mantap. Akhirnya itu jadi motivasi ya. Iya betul, motivasi. Bisa ditiru maksudnya. Iya, ditiru. Ditiru untuk kita semua ya. Jadi suatu hal yang buruk tadi ya, yang dari teman kita ya, pembulian ya, tapi akhirnya menjadi suatu kekuatan untuk kita. Akhirnya bisa melangkah maju dan bisa sampai apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Iya gitu ya. betul Mantap sekali. Sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya, bincang-bincang prestasi ini, terutama mengenai sebuah perjuangan ya. Jadi kita itu harus jangan lelah lah ya dengan namanya perjuangan, karena itu memang harus dijalankan dalam kehidupan ini ya. Oke. Mungkin segitu dulu ya Mbak Sabita dan juga Mbak Nesa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, sehingga bisa nih duduk bareng ya, sharing-sharing kayak gini yang bisa kita pelajari buat Sobat Star semua ya, buat kita semua ya. Terima kasih. Oh iya, untuk Sobat Star semuanya juga bisa request ya untuk acara selanjutnya ya, bisa dituliskan di kolom komentar YouTube ya. Mau request apa lagi nih ya untuk perbincangan suatu konten di Radio Star itu apa ya, Sobat Star bisa ya request apa ya pengennya gitu ya. Terima kasih ya Mbak Sabita dan juga Mbak Nesa. Oh iya, udah follow IG Udah, atau dari YouTube-nya? awal. Sudah Udah dari subscribe? awal. Iya. Ingetin kembali ya, apa nih YouTube-nya? YouTube Radio Star apa? Radio Star Official. Radio Star Official. Teman-teman juga ya yang belum, Sobat Star semuanya yang belum ya, untuk subscribe dan juga apa? Aktifkan notifikasi loncengnya ya. Nah, kemudian untuk IG-nya di Radio Star Win Saizu. Saizu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Semoga kita juga diberi kesempatan untuk berada seperti ini lagi, sharing-sharing lagi ya. di Amin, kemudian ya Allah. hari. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Terima kasih kembali Mbak Kartika, makasih.